Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Tentunya berjumpa kembali bersama saya Sucianisa dalam Sapa Jambi, di mana pada edisi kali ini kita akan membahas kasus yang tengah menjadi sorotan di Jambi, di mana pada saat ini tengah terjadi kasus pelecehan seksual terhadap 17 orang anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang ibu muda di Jambi. Nah, untuk membahas seperti apa kasus ini dan bagaimana kasus ini terbongkar, sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV Jambi, Ibu Lutfiah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, tentunya Bu, terkait kasus yang tengah menjadi sorotan hangat di Jambi saat ini kan boleh dibilang korbannya cukup banyak ya, Bu ya. Nah, bagaimana kasus ini bisa terbongkar, Bu? Awalnya seperti ini, anak-anak itu kan ada yang mungkin dia dari orang tuanya, ada yang merasa curiga terhadap anak-anak ini, dan juga awalnya sih si pelaku ya yang melaporkan si anak-anak ini. Makanya pada saat itu ya kita melihat kejadian ini, kita melakukan pendampingan dan kita juga ikut yang menjadi pendamping pada saat si korban melaporkan ke Polda Jambi ya, melalui unit PPPA Polda Jambi. Nah, kita laporkan mendampingi si korban. Nah, ini juga bisa terlihat ya karena itu tadi banyaknya mereka kan punya rental PS nih. Nah, anak-anak sering main di sana. Kemudian ada anak-anak itu yang tidak semua anak kan bisa nerima perlakuan yang dilakukan oleh si pelaku. Iya. Nah, mereka ada yang... Ini terkejut ya, Bu? Iya. Ini aku diapain gitu iya, ya? Jadi mereka ada yang, katakanlah mereka jadi trauma, jadi takut dan segala macamnya. Setelah itu orang tua pasti menanyakan, kenapa kamu seperti ini? Nah, mereka akhirnya pada cerita. Nah, yang hebatnya lagi si pelaku malah melaporkan anak-anak korban gitu ya. Berarti kalau pelaku ini bisa dikatakan merasa menjadi korban di Iya, sini? iya makanya. Jadi sekarang ini kita dengan kepolisian juga harus membereskan juga ya, harus menyelesaikan juga. Pertama anak yang jadi korban, yang kedua pelaku jadi korban. Nah, makanya kita selalu intensif dengan kepolisian terkait dengan masalah ini. Nah, kemudian kita juga sudah melakukan langkah-langkah terhadap ini. Kita sudah memanggil juga anak-anak ya, sudah melakukan pendampingan juga mereka, kita periksa secara psikologisnya seperti apa, dan ternyata itu tadi, ternyata memang mereka adalah korban dari ibu muda ya, katakanlah seperti itu, ibu muda, dan awalnya memang 11 orang anak. Tapi kita dilakukan pengembangan lagi oleh pihak kepolisian ada 16. Tapi yang kita iniin 16 itu cuma yang 6 itu tambahan keterangan, yang 11 itu yang jadi korbannya. Bu, tapi kan kita ketahui mirisnya lagi karena saya juga cukup mengikuti perkembangan kasus ini dari awal hingga saat ini. Ini kan tidak hanya pelaku yang menjadi tetangga, tapi termasuk keponakan si pelaku juga menjadi korban dari ibu muda ini. Ini kan sangat sayang sekali, Bu. Nah, pastinya ada juga pendampingan karena ini merupakan perempuan dari PPA Provinsi Jambi terhadap ibu muda ini. Nah, dari PPA sendiri bagaimana, Bu, saat ini langkah-langkah yang telah dilakukan terhadap pelaku? Langkah-langkah yang kita sudah lakukan juga, kita juga tidak bisa menutup mata. Kenapa si pelaku bisa berlaku seperti itu, pasti ada sebabnya ya. Karena terus terang kalau kita berkaitan dengan masalah kejahatan seksual, ya itu biasanya adalah imbas di masa lalunya dia juga ya. Makanya juga kita kalau kasus anak ini memang agak lebih penekanan kita lebih ini lagi, karena yang kita takutkan bukan pada saat dia menjadi korban, tapi setelahnya nanti. Kita tidak ingin mereka jadi korban, besoknya mereka jadi pelaku. Seperti mungkin 5 itu. tahun atau 10 tahun lagi menjadi pelaku kekerasan juga. Bisa itu pasti akan berulang ya. Nah, makanya kita juga melakukan langkah-langkah. Kemarin kita setelah melihat anak-anak sudah kita periksa semua secara psikologis. Nah, saya sampaikan juga dengan Pak dari Kapolda ya, dari Polda Jambi, Pak Direktur Kriminal Umumnya, Pak Ananta ya, Yudhistira. Saya sampaikan juga kepada beliau, Pak, kita juga nggak bisa lepas nih kalau berkaitan dengan ini. Saya yakin dan percaya pasti pelaku dulu setidak-tidak pernah jadi korban. Nah, pasti itu karena tidak mungkin serta-merta dia bisa melakukan itu kalau tidak ada
masa lalunya yang juga dia perlakukan salah oleh lingkungan sekitarnya. Makanya setelah itu, setelah anak-anak diperiksa, kita meminta supaya pelaku juga diperiksa di rumah sakit jiwa, dan kita sudah berkoordinasi dengan rumah sakit jiwa, dan sekarang posisi pelaku juga masih di rumah sakit jiwa karena untuk observasinya harus 14 hari kalau Berarti menurut dari rumah pelaku sakit tidak jiwa. ditahan di pihak kepolisian, Bu ya? Ditahan karena dia tetap di ruangan tersendiri, nggak bisa campur sama orang tidak lain. bergabung Iya, dengan orang lain. tetap karena kita akan observasinya kan susah loh kalau kejiwaan ini ya. Iya. Harus benar-benar mungkin ada teknisnya ya, ada ilmunya. Pada saat di sisi mana dia pasti akan bisa menyampaikan apa yang sudah pernah dia alami di masa yang lalu. Mudah-mudahan ini juga bisa mengungkap tabir ya, yang selama ini apa sih kenapa sih penyebabnya. Kita agak miris juga. Saya bilang ini trending topik bener ya untuk Provinsi Jambi. Karena Jambi menjadi sorotan tidak Iya. hanya di Jambi saja, tapi Iya. keluar Iya, Jambi, di dan luar Jambi. kabarnya LPSK pun turun sudah ke turun sini ya, iya, ke kemarin Jambi. iya kemarin LPSK juga sudah turun dan langsung turun ke TKP juga. Nah, ini adalah upaya kita juga sama-sama memberikan penguatan kepada keluarga. Nah, karena anak-anak korban nggak bisa lepas cuma dari kita aja, kita cuma bisa dampingnya mungkin psikologisnya. Tapi bagaimana mereka bisa memasuki lingkungan yang mereka itu harus ada dukungan keluarga dan lingkungan sekitarnya mereka. Tapi Bu, kalau boleh tahu, lingkungan seperti apa sih? Apakah di situ padat penduduk atau sepi penduduk, Bu? Untuk Yang jelas TKP padat sendiri? penduduk itu. Karena Tapi kan, bisa terlepas ya dari pengawasan. iya, yang namanya kejahatan itu Mbak Uci bukan hanya di tempat yang jarang, di tempat yang sepi, di tempat yang padat juga bisa ya. Nah, makanya juga saya sering berkali-kali menyampaikan pengawasan orang tua itu sangat penting sekali. Kalau bahasanya ininya ketahanan keluarga ya. Karena ketahanan keluarga itu sangat penting sekali. Karena sekarang kita lihat ternyata di rumah sendiri aja nggak aman. Ya, berapa banyak anak kita yang dihamili sama bapak Orang-orang sendiri terdekat, ya, dengan paman, dengan kakek, apalagi dengan bapak tiri ya. Nah, ini juga menjadi pembelajaran kita bersama. Apalagi dengan kasus ini, saya rasa kita harus punya, kalau saya sampaikan itu waskat ya terhadap anak-anak kita, dalam artian kapan mereka waktunya bermain, kapan mereka waktunya harus belajar gitu ya. Kalau lebih ekstrimnya harus ada jam malam loh untuk anak-anak seperti itu. Karena banyak kasus kan di Jambi, dan kita tidak menutup mata anak-anak kita juga masih jam 11 malam masih di luar rumah, ya kan? Kalau Kenapa udah tidak hanya mungkin kekerasan seksual ini, kayak seperti kejahatan kriminal lainnya, bisa seperti geng aja. motor juga tengah terjadi saat ini. Iya, Nah, apakah ini PPA juga turun ke situ, Bu? Kalau untuk geng motor mungkin kita nggak secara ini ya, tapi kita terhadap anak. Iya, tapi kita berusaha melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah juga terkait dengan masalah perlindungan anak, masalah kejahatan atau kekerasan terhadap anak itu apa aja gitu ya, bukan hanya seksual, banyak loh gitu kan. Nah, ini juga kita sosialisasikan ke anak-anak juga, termasuk juga bahaya penggunaan gadget. Itu juga harus kita sosialisasikan karena banyak dampak juga ya, tapi kita nggak bisa nyalain juga ya. Balik lagi ke peran keluarga mungkin yang menjadi makanya, utama di sini. Nah, Bu, kalau boleh tahu nih, saat ini kan korban pasti diawasi PPA. Lantas kemana korban-korban ini, Bu, saat ini? Kalau ini kan kita kerjasama juga untuk lebih penanganan yang lebih intensif ya. Kemudian mereka terjaga, terlindungi ya. Mereka kita titipkan di sentra Alia Tama karena di situ sudah lengkap. Berarti tidak dipulangkan dulu ke rumah? Iya, tapi diawasi. Kemarin kita masukin 11 anak itu. Ternyata kemarin saya dapat laporan dari, karena kita kunjungan juga, ada kunjungan dengan Ibu Gubernur, ngelihat kondisi anak-anak itu. Nah, kemarin dapat laporan tinggal satu orang anak yang tinggal di sana. Yang hanya direhab hanya satu orang? Bukan, jadi diambil sama keluarganya karena mungkin nggak sanggup pisah. Padahal kita inginkan anak-anak itu tetap di sana. Rencananya gitu. berapa lama untuk Tergantung ininya ya, kondisi psikologisnya ya, karena kita inginkan anak-anak itu memang bukan hanya sehat jasmani tapi psikologisnya, karena hasil pemeriksaan dari psikolog kita yang ada di UPTD PPPA kita, ternyata anak-anak itu memang
traumanya ya, mereka masih merasa kalau misal lagi belajar tuh tiba-tiba melintas yang Teringat apa kembali iya, apa yang mereka ya, alami makanya ya. kemarin kita untuk ya, lebih intensifnya perlindungan terhadap anak itu kita kerjasama dengan Sentra Alia Tama juga ya, karena di situ mereka diberi waktu untuk bermain, untuk apa gitu ya, seperti itu. Iya. Nah, terus sudah Ibu ketahui, berarti kan dipantau terus Bu ya? Iya. Lantas diambil kembali oleh pihak keluarga. Iya. Nah, ini bagaimana solusinya Bu? Sementara untuk pemulihan psikologis itu kan mungkin membutuhkan waktu yang agak lama gitu Iya. kan. Gimana Bu dari PPS? Tapi ini makanya kemarin dari LPSK juga, kemudian dari tim kita juga berupaya ya memberikan pengertian kepada keluarga, karena tidak semua lingkungan ya, mulai lingkungan sekolah, lingkungan rumah itu bisa menerima mereka, ya kan? Bisa jadi kena bully Iya, ya? kena bully, yang jelas kena bully. Itu pasti. Nah, makanya ada anak itu yang menyampaikan, Bu, kami biar aja kami yang malu, tapi jangan keluarga kami. Kita miris juga loh, yang ngomong itu anak 9 tahun, 10 tahun, seperti itu. Berarti usianya memang rentang dari di bawah 8, belasan tahun ya, Bu 8 ya? sampai 14 tahun ya itu yang jadi korban itu. Terus berapa lama untuk melakukan rehabilitasi ini terhadap anak-anak? Kalau kita melakukan ini kan rehabnya itu akan kita lihat, karena kan kalau di Alia Tama itu kan mereka ada psikolognya juga, psikolog klinisnya itu akan dilihat terus setiap hari. Mereka diajak ngobrol, nah itu kan bisa kelihatan mereka sudah ini apa belum. Tapi tinggal lagi kemampuan anak-anak itu ya, dan dorongan orang tuanya untuk memberikan penguatan kepada anak itu. Nah, kita ini yang sulit kan stigma di masyarakat itu loh yang susah, dan tidak semua anak sanggup melewati itu. Kita Apalagi orang ini dewasa tidak juga hanya nggak di sanggup. dunia nyata saja, di dunia maya pun juga Iya. tengah beredar kan. Iya, beredar yang seperti itu. Nah, ini juga saya rasa kalau berkaitan dengan kasus anak ini adalah kewajiban kita bersama ya, mulai dari keluarga, masyarakat ya, termasuk juga tokoh-tokoh yang ada ya, tokoh agamanya seperti apa, tokoh adatnya seperti apa. Itu yang perlu kita kuatkan lagi seperti itu. Baik, nanti kita akan melanjutkan kembali di segmen selanjutnya, dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jambi sesaat lagi.